Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna. Kemudian, apa-apa saja dampak yang diakibatkan oleh kerusakan flora dan fauna tersebut. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna, di mana konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi atau melestarikan berbagai hal yang dianggap penting bagi kehidupan manusia, termasuk diantaranya lingkungan hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, konservasi flora dan fauna ini ada 7. Yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung adalah suatu kawasan yang bertujuan untuk melindungi tata air dan tanah pada kawasan tersebut dan sekitarnya. Yang kedua, cagar alam. Cagar alam merupakan suatu kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dan tempat bersejarah. Contohnya, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan suatu kawasan suaka alam yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup fauna jenis tertentu agar tidak punah. Contohnya kayak Suaka Marga Satwa Rawasingkil di Aceh dengan fauna khas berupa harimau Sumatera, burung rangkong, dan lutung. Selanjutnya, Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan terpadu yang meliputi perlindungan, pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya. Contohnya, Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan tempat dikhususkan untuk perlindungan komodo. Yang kelima, hutan wisata. Hutan wisata merupakan kawasan hutan yang wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, dan rekreasi. Contohnya, hutan wisata Pangandaran. Selanjutnya, kebun raya adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ atau pelestarian di luar tempat asalnya. Bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan dan rekreasi, contohnya Kebun Raya Bogor. Yang terakhir, taman laut. Taman laut merupakan wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam. Contohnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, inilah semua konservasi yang dapat dilakukan untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia.